Melanjutkan chapter berikutnya. Semakin kuat Anda, semakin sulit untuk ditingkatkan. Lu Feng memikirkannya. Bagi saya untuk meningkatkan kecepatan saya dari 23,8 meter per second menjadi 25 meter per second mungkin akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Untuk meningkatkan kekuatan saya dari 809 kg menjadi 900 kg mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Saya mungkin harus menunggu sampai saya masuk kuliah dan mendapatkan gelar pejuang. Jadi jika saya mengalami koma lagi, tingkat kebugaran tubuh saya mungkin mencapai apa yang dibutuhkan oleh seorang fighter. Tentu saja, jenis koma ini bukan yang Anda alami ketika seseorang memukuli Anda hingga pingsan. Tetapi ketika Anda mengalaminya karena sakit kepala yang sangat menyakitkan. Lu Feng memiliki gangguan sakit kepala. Seringkali Lu Feng sakit kepala. Namun ia biasanya mampu menahan rasa sakit itu sampai berlalu. Kadang-kadang itu akan sangat menyakitkan sehingga dia akan mengalami koma. Lu Feng telah mengalami koma 2 kali sejauh ini. Pertama, ketika Lu Feng berusia 8 tahun dan saat itu kaki saudaranya terlindas mobil. Dia sangat sedih hingga sakit kepala. Pada saat yang sama, detak jantungnya mulai meningkat dengan cepat dan kecepatan sirkulasi darahnya meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan. Segera setelah dia merasa jantungnya akan keluar dari dadanya, dia mengalami koma. Dan kedua kalinya, waktu ketika Lu Feng berusia 12 tahun. Saat itu ibunya dirawat di rumah sakit. Karena dia takut kehilangan ibunya, Lu Feng panik dan mengalami sakit kepala yang sangat menyakitkan. Seperti sebelumnya, detak jantungnya meningkat dengan cepat dan dia mengalami koma lagi. Setelah koma 2 kali, keluarga Lu Feng sering membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Namun tidak ada penyakit yang diidentifikasi. Bahkan sampai dengan saat ini masih menjadi misteri bagi dunia kedokteran. Namun setelah kejadian itu, doa koma telah meningkatkan kekuatan tubuhnya berkali-kali. Lu Feng menyadarinya saat itu, berusia 8 tahun, 12 tahun. Setelah saya bangun dari koma, kekuatan, kecepatan, dan refleks saya jelas meningkat. Karena itu aku bisa melewati ujian menengah di dojo dan meraih gelar menengah. Berkat gen saya dapat mencapai gelar elit pada usia 17 tahun. Jika aku koma lagi, aku yakin kekuatanku akan meningkat lebih banyak lagi. Koma sebenarnya adalah gejala yang disebabkan oleh tubuh Anda untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi itu tidak sepenuhnya buruk. Kepalaku akan sakit sampai batasnya dan detak jantungku akan bertambah cepat sampai batasnya. Lu Feng menunduk dan melihat jam pergelangan tangannya. Jam tangan ini memiliki fungsi pulse meter yang mengukur detak denyut nadinya. Bahkan setelah berlari seperti orang gila, detak jantungku tidak akan melebihi 120 kali per menit. Lu Feng melihat arlojinya. Jika aku bisa mencapai kecepatan 200 kali per menit, maka itu akan bagus. Firasat koma adalah sakit kepala yang sangat buruk dan denyut nadi yang sangat tinggi. Namun tidak peduli seberapa keras dia berolahraga, dia tidak bisa mendapatkan detak jantungnya ke tingkat yang dibutuhkan dalam tahap koma. Jadi Lu Feng ini ingin merasa koma ya. Kekuatannya bertambah. Di dalam aula pelatihan dojo, Yang Wu berdiri di mesin first strength tester. Namun dia tidak tampak terlalu serius. Dia hanya meninju tester beberapa kali dengan kedua tangan. Peng, peng, peng. Berulang terdengar saat dia meninju mesin. Segera setelah itu beberapa angka ditampilkan di layar. 956 kg, 912 kg, 936 kg, 981 kg,
Yang Wu meninju beberapa lusin kali dalam satu nafas sebelum berhenti. Lu Feng yang menonton di sela-sela tidak bisa tidak mengagumi. Kekuatan penuhnya hanya bisa mencapai 809 kg. Tapi saudara Yang bisa melepaskan tinju dengan kekuatan seperti itu. Bagi mereka, semua untuk melewati angka 700 kg saja sudah cukup. Saudara Yang, jika hanya satu pukulan kekuatan penuh saya yang bisa sekuat salah satu pukulan acak Anda, maka itu akan sangat bagus. Lu Feng tertawa sambil memuji Yang Wu. Yang Wu berjalan ke arah Lu Feng dan tertawa sambil memukul bahunya. Kamu baru berusia 19 tahun ini dan 18 tahun sekarang ya. Ketika saya seusia Anda, saya hanya anggota perantara. Dengan tingkat di mana Anda meningkat, Anda akan mencapai tingkat kebugaran tubuh yang diperlukan untuk peringkat petarung dalam waktu 2 tahun pastinya. Petarung berusia 20 tahun sungguh membuatku iri. Lu Feng tertawa dengan sanjungan Yang Wu. Dojo hanya merekrut siswa dari usia 16 hingga 30 tahun. Karena itu adalah periode di mana seorang tumbuh paling cepat. Itu berarti bahwa seseorang dapat memasuki peringkat lebih cepat dan menghasilkan kekuatan yang lebih besar di masa depan. Lu Feng menjadi anggota elit pada usia 17 tahun dan dikagumi banyak orang. Oh iya, Feng, kamu punya ujian sekolah menengah kan? Apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Yang Wu bertanya. Saya akan mempersiapkan untuk masuk akademi militer. Lu Feng tertawa kecil. Rata-rata orang menjadi perwira tingkat dasar di tentara normal, namun saya seharusnya bisa masuk ke pasukan khusus setelah lulus tanpa masalah. Oh begitu. Yang Wu mendengarkan dan melengkungkan bibirnya. Memasuki akademi militer itu bagus, tapi aku merasa kebebasanmu terbatas di sana. Setelah Anda lulus dari akademi dan memasuki pasukan khusus, Anda harus mengikuti semua aturan. Saya tidak akan pernah bisa menjalaninya. Lebih baik bagi saya untuk menjadi pejuang bebas saja, kata Yang Wu. Pejuang bebas itu hebat, Lu Feng mengganggu, tapi aku tidak ingin orang tuaku khawatir. Jauh lebih aman untuk mendaftar di akademi, lulus, dan kemudian bergabung dengan tentara, daripada menjadi pejuang bebas. Banyak resikonya. Ya, seorang petarung biasanya memiliki 4 jalur yang dapat mereka pilih. Jalur pertama, bergabunglah dengan tentara dan jadilah bagian darinya. Ini lebih aman dan negara tidak akan dengan mudah membiarkan mengambil risiko. Negara juga akan memberikan banyak manfaat bagi keluarga pejuang, sehingga pejuang tidak akan menyesal. Jalur kedua, bergabung dengan dojo. Batasan dojo lebih luas dan komunitas lebih longgar karena dojo diciptakan oleh manusia terkuat di bumi, Hong. Ada beberapa keuntungan menjadi petarung di dojo itu, karena administrasinya tidak terlalu ketat, ada lebih banyak kebebasan juga. Dan jalur ketiga, bergabunglah dengan bisnis besar, beberapa keluarga kaya, atau kekuatan politik besar, jadilah preman. Dan jalur keempat, bergabunglah dengan korps tentara bayaran yang akan membahayakan hidup Anda setiap saat. Pada saat yang sama, itu memberikan kebebasan paling banyak dari keempat jalur di atas. Seorang pejuang bebas tidak berhubungan dengan salah satu jalur di atas. Memasuki tentara itu aman, tapi saya tidak ingin menjalani hari-hari saya tanpa kebebasan. Yang Wu mengganggu. Tahun ini saya pikir saya bisa lulus ujian calon petarung. Setelah saya lulus, saya akan segera mendaftar untuk ujian fighter combat dan bekerja keras untuk menjadi seorang petarung. Mata Lu Feng berkilat. Saudara Yang, Anda yakin bisa lulus ujian calon petarung? Hahaha. Yang Wu tertawa. Saya telah mencapai persyaratan untuk kekuatan dan kecepatan reaksi sejak lama. Titik lemah saya adalah kecepatan. Namun jika saya melakukannya dengan baik, saya hampir tidak bisa mencapai 25 meter per second. Saya akan bekerja keras beberapa hari ini dan saya harus bisa lulus ujian pada saat saya mengambilnya. Selamat saudara Yang. Lu Feng senang untuk saudara Yang karena dia bekerja sangat keras untuk menjadi seorang pejuang selama bertahun-tahun. Kakak Yang, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu menjadi seorang pejuang? Tentu saja saya akan bergabung dengan Dojo of Limit. Saudara Yang tertawa.
Dojo Off Limit memiliki sistem yang sangat longgar dan tersebar di seluruh dunia. Banyak petarung sebelumnya mengembangkan diri di dojo ini juga. Ketika saya ingin istirahat, saya bisa keluar dan membunuh beberapa monster. Cukup bebas dan longgar, guman Yang Wu. Lu Feng mengangguk, mengerti dengan apa yang dimaksud Yang Wu. Feng, Yang Wu memandang Lu Feng. Kau cukup kuat di dalam tulangmu. Saya cukup yakin bahwa Anda sangat cocok untuk berjalan di jalur seorang pejuang bebas. Bergabunglah dengan dojo, betapa baiknya itu, dan Dojo Off Limit akan banyak membantumu. Saya, Lu Feng ragu-ragu sejenak. Yang Wu melihat apa yang terjadi dan menggelengkan kepalanya, lalu tertawa. Pejuang bebas yang gila sering berjuang untuk hidup mereka dan berlatih di perbatasan antara hidup dan mati. Ini sedikit lebih berbahaya. Tapi pada saat yang sama, karena Anda terus berjuang untuk hidup Anda, itu adalah cara yang tercepat untuk meningkatkan kekuatan Anda. Anda tahu, dimanapun, sebagian besar petarung terkuat semuanya adalah petarung bebas. Waktu pun berlalu, malam hari, lampu jalan bersinar terang. Saat Lu Feng meninggalkan Dojo Off Limit, dia merenungkan percakapannya dengan Yang Wu saat dia berjalan sendirian. Sebenarnya hanya ada 2 jalan yang cocok untukku, pikir Lu Feng dalam hati. Salah satunya adalah mendaftar di akademi militer, lulus, dan kemudian bergabung dengan pasukan khusus. Selanjutnya adalah menjadi petarung terkenal di Dojo Off Limit, dan kemudian membunuh monster dengan bebas. Yang paling aman dari 2 jalur ini adalah memasuki tentara, lebih aman dan menguntungkan keluarga saya. Bahkan jika saya mati, negara akan merawat orang-orang yang saya cintai dengan baik. Menjadi petarung bebas dan hidup di perbatasan antara hidup dan mati akan meningkatkan kekuatanku paling cepat. Saya bisa menukar monster yang saya bunuh dengan sejumlah uang. Jalan ini berbahaya, peningkatan keterampilan yang cepat, uang cepat, gratis, tetapi satu-satunya kelemahan adalah bahaya. Lu Feng merenung. Sebenarnya dia telah memikirkan hal ini sejak dia memulai tahun terakhirnya di sekolah menengah. Orang tua saya memiliki 2 putra secara total dan adik saya sudah cacat. Jika saya menjadi pejuang bebas dan mati dalam pertempuran, bagaimana orang tua saya akan bertahan? Adik saya membutuhkan seorang untuk merawatnya. Ibu dan ayah sudah cukup tua. Jika saya mati, apa yang akan terjadi pada mereka? Kurasa aku akan mendaftar di akademi militer saja, guman Lu Feng di dalam hatinya. Setelah saya bergabung dengan pasukan khusus, saya akan dapat mempelajari seni bela diri militeristik yang dikombinasikan dengan seni bela diri utama saya dari Dojo Off Limit. Ini akan meningkatkan kekuatan saya di tentara. Saya juga bisa melatih diri saya sendiri. Bahkan jika saya mati, saya akan mati sebagai pejuang. Jadi negara saya akan memberikan pensiun kepada orang tua saya setiap bulan. Setelah memikirkan orang tuanya, Lu Feng memutuskan untuk memilih akademi militer saja. Namun tidak sembarang orang bisa masuk akademi militer. Nilainya harus memenuhi standar. Jadi semuanya tergantung pada ujian pada bulan Juni nanti. Dan 1 bulan sebelum ujian, Lu Feng mencurahkan hampir semua konsentrasinya. Saat ia mengambil ujian prakteknya, kepercayaan dirinya mulai meningkat. Saya dengan mudah memiliki peluang 90% untuk masuk ke Akademi Militer nomor 1 Jiangnan. Inilah yang dipikirkan Lu Feng. Tanggal 7 Juni menandai dimulainya ujian. Ujian berlangsung dari 7 sampai dengan 9 Juni. Yang merupakan durasi waktu yang sama seperti sebelum periode Grand Nirvana. SMA pertama di wilayah Xi'an. Menurut aturan, semua ujian akan berlangsung di sekolah menengah ini. Tampak beberapa murid. Semoga beruntung, putriku. Jangan khawatir, ayah. Sayang, jangan terlalu memaksakan dirimu. Di luar gerbang sekolah, banyak suara-suara terdengar. Ada gerombolan besar dan padat yang terdiri dari peserta ujian sekolah menengah dan orang tua mereka yang mengantar. Juga terdiri di luar gerbang adalah barisan polisi yang memegang senjata asli. Feng, tenanglah, saat kamu mengikuti ujian,
Bahkan jika Anda tidak masuk ke akademi militer teratas, runner-up sama baiknya. Jadi santailah. Ayah Ibu Lo Feng menatap putranya dan tersenyum. Baiklah ayah, Ibu. Lo Feng tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tampak sebuah mobil yang keren. Mobil itu benar-benar hitam dan memiliki aura bangsawan. Itu adalah Sprinting S600 terbaru dan memiliki banyak kendaraan polisi yang menjaganya. Saat mendekati gerbang, orang-orang di sekitarnya memberi jalan untuk itu. Tatapan mereka semua terfokus pada satu mobil itu. Sprinting S600 terbaru hanya membutuhkan 6 detik saja untuk berakselerasi hingga 100 km per jam. Kecepatan maksimumnya bisa mencapai 500 km per jam, tentu saja. Ini saja tidak banyak. Sprinting S600 adalah merek yang dibawa dari periode Grand Nirvana. Dengan kata lain, sejarahnya lah yang membuatnya begitu menarik. Hanya tiga orang yang keluar dari mobil itu, dan mereka dengan gembira berbicara satu sama lain saat berjalan menuju gerbang. Yang botak di sebelah kiri adalah kepala polisi di wilayah Xi'an. Orang di sebelah kanannya adalah kepala Dewan Pendidikan Liu. Yang di tengah pasti pejuang yang bertanggung jawab untuk memastikan area ujian aman. Di antara orang-orang yang menonton, tidak ada keraguan bahwa sebagian besar tatapan tertuju pada pria di tengah. Tatapan mereka penuh rasa hormat, kegembiraan, dan rasa ingin tahu. Sampai saat ini, pertarungan antara manusia dan monster masih berlangsung. Rata-rata orang dilarang meninggalkan perbatasan kota. Namun pejuang adalah eksistensi yang mampu bertarung satu lawan satu melawan monster. Seluruh masyarakat berterima kasih kepada mereka. Berterima kasih atas kerja keras dan kontribusi mereka terhadap keamanan. Rata-rata orang secara alami memuji mereka. Para pejuang adalah kelompok manusia super. Jadi, itulah pejuang. Setiap kali ada ujian, tanggung jawab keamanan lapangan hampir selalu dipikul oleh seorang pejuang. Pejuang, Lo Feng melihat ke atas. Pejuang itu memiliki aura yang membuat jantung berdetak lebih cepat. Matanya seperti ular berbisa di hutan yang dingin. Dia bahkan tidak tersenyum saat berjalan. Terhadap kepala polisi dan kepala Liu, dia hanya sedikit menganggukkan kepalanya. Jelas dia terlalu malas untuk mengganggu mereka. Tidak terlalu jauh di masa depan, aku akan mencapai peringkat pejuang, Lo Feng berpikir dalam hatinya. Gerbang besar SMA itu perlahan terbuka. Segera semburan suara keluar. Sudah waktunya untuk masuk. Feng, waktunya masuk. Cepat masuk, kata ayahnya. Ibunya juga berkata, pergilah. Ibu akan kembali ke rumah dan membuatkan makanan untukmu. Ayah dan saudaramu akan menunggu di sini sampai kamu menyelesaikan ujianmu. Baiklah, Lo Feng tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saudaraku, adiknya duduk di kursi rodanya dan mengangkat tinjunya. Lakukan yang terbaik, Lo Hua berkata sambil tersenyum. Aku akan melakukan yang terbaik. Lo Feng juga mengangkat tinjunya. Saat Lo Feng menoleh, semua orang menuju ke gerbang dan menjalani pemeriksaan satu persatu. Di dalam kelas pengujian, sertifikat ujian dan ID Anda ditempatkan di kanan atas meja untuk diperiksa oleh penguji. Setelah itu, soal tes ujian dibagikan. Tahun 2056, ujian sains sekolah menengah kota Jiang. Babak pertama adalah sains. Lo Feng memindai tes di depannya sampai dia mencapai beberapa masalah besar. Di akhir, seolah-olah dia pernah melihat ini sebelumnya. Lo Feng berpikir dalam hati, masalah ini tidak terlalu sulit. Jika ini tidak cukup sulit, keunggulan saya dalam sains akan sulit ditunjukkan. Saya kira saya hanya bisa fokus dan memastikan saya tidak kehilangan poin sama sekali. Lo Feng segera membenamkan kepalanya dan mulai menulis. Ada 3 ujian dalam ujian sekolah menengah: sains, seni liberal, dan matematika. Setiap ujian bernilai 250 poin, yang menghasilkan total 750 poin. Sains mengacu pada fisika, kimia, dan biologi. Liberal art mengacu pada bahasa, sejarah, politik, dan geografi.
Matematika secara alami mengacu pada matematika saja. Umat manusia setelah periode Grand Nirvana, terutama selama pertempuran mereka dengan monster mati-matian, berusaha untuk memajukan teknologi dan meningkatkan keterampilan seni bela diri mereka. Karena itu, semua orang menyadari pentingnya matematika. Siapapun yang berencana untuk mencapai di bidang ilmu komputer, biologi, dan fisika perlu memiliki dasar yang kuat dalam matematika. Jadi matematika menjadi lebih penting dalam pendidikan. Lu Feng agak lemah dalam seni liberal, tetapi memiliki keunggulan besar dalam matematika. 7 Juni ujian sains, 8 Juni ujian seni liberal. Dalam sekejap mata sudah tanggal 9 Juni. Di dalam ruang ujian matematika baru saja diturunkan. Yang tersisa hanyalah ujian matematika ini. Lu Feng menarik nafas dalam-dalam. Ujian sains tidak terlalu sulit, jadi aku seharusnya melakukannya dengan cukup baik. Saya juga tampil normal pada ujian seni liberal. Dengan kata lain, nilai saya untuk kedua tes ini seharusnya seperti yang biasanya saya dapatkan. Selama aku tidak mengacaukan ujian matematika ini, aku pasti bisa masuk ke akademi militer nomor 1 Jiangnan. Aku bisa melakukan ini, gumannya. Setelah menyemangati dirinya sendiri, Lu Feng menundukkan kepalanya dan memulai ujian. Ada keheningan di seluruh kelas. Banyak ahli siswa yang mulai berkerut, yang menunjukkan bahwa soal yang diberikan cukup sulit. Masalah ujian matematika sekolah menengah setiap tahun tidak pernah mudah, karena ini adalah poin penting untuk memajukan teknologi umat manusia. Ini cukup sulit, bahkan Lu Feng merasakan kesulitannya, bahkan lebih sulit dari soal tahun yang lalu. Namun semakin sulit semakin baik. Jika soal mudah, yang lebih buruk dari Lu Feng dalam matematika mungkin akan bisa mendapatkan sekitar 220 poin. Lu Feng hanya bisa mendapatkan sekitar 230 poin, jadi keunggulannya tidak terlalu besar. Namun jika soalnya sulit, Lu Feng mungkin akan mampu mencetak sekitar 210 poin. Sedangkan mereka yang lebih buruk darinya hanya akan mampu mengelola sekitar 150 poin. Dalam hal ini, keuntungan Lu Feng ditunjukkan dengan jelas. Pah, terdengar suara pecah. Penguji segera melihat ke arah suara, tetapi ini adalah siswa yang mematahkan pulpen di tangannya. Siswa ini mengerutkan alisnya dan mengatupkan giginya saat dia menatap ujiannya. Jelas bahwa itu terlalu sulit baginya. Setelah itu dia membuang pulpennya yang rusak dan mengeluarkan yang lainnya, melanjutkan ujiannya. Dari wajah siswa itu dapat terlihat bahwa ujian matematika tahun ini memang sulit, lebih sulit, pikir penguji pada dirinya sendiri. Memang pada dasarnya setiap orang di ruangan ini memiliki alis yang berkerut dan berpikir keras dan dalam. Banyak siswa yang sangat gugup hingga air mata mulai berjatuhan. Siswa yang kemampuan matematikanya sudah buruk hanya bisa berpikir, tidak bisa mengerjakan soal ini. Durasi waktu untuk ujian matematika adalah 2,5 jam. Pada saat ini, Lu Feng telah menyelesaikan pertanyaan pilihan ganda dan mengisi yang kosong. Yang tersisa hanyalah masalah perhitungan. Dalam ujian matematika, pilihan ganda dan isian soal yang kosong hanya ditambah 90 poin. Soal perhitungan 5 soal besar ditambah hingga 160 poin. Hanya soal-soal jenis ini yang mampu menunjukkan dengan jelas kemampuan matematika siswa. Ini sangat sulit, aku bahkan tidak bisa menyelesaikan 2 soal isian kosong. Lu Feng menarik nafas dalam-dalam. Di bawah ini adalah soal-soal perhitungan. Disinilah poin terbanyak. Memecahkan soal itu lagi akan memberikan 30 atau 40 poin lagi. Dari 5 soal perhitungan, 4 diantaranya bernilai 30 poin, sedangkan yang terakhir bernilai 40 poin. Lu Feng sudah menghadapi tantangan saat dia melihat soal-soal perhitungan pertama. Lu Feng terus berpikir dan menghitung di atas kertas bekasnya. Yah, ubah bagian ini sedikit, balikkan itu, dan sekarang tidakkah aku bisa mengubahnya sesuai keinginanku? Sebuah cahaya melintas di mata Lu Feng. Menulis. Jika dipikir-pikir masalah ini,
Sebenarnya cukup mudah untuk diselesaikan. Lu Feng dengan mudah menyelesaikan seluruh soal dalam satu nafas dan kemudian memeriksa ulang pekerjaannya. Ya, soal pertama selesai. Lu Feng melihat ke arloji pergelangan tangan kirinya dan jantungnya melonjak. Soal pertama membutuhkan waktu 20 menit. Aku harus mempercepatnya. Lu Feng menunduk dan melihat soal kedua. Setelah melihat sebentar, Lu Feng merasa ini mudah dan mulai menghitung di kertas bekasnya. Ini tidak benar. Lu Feng merasa dia tidak berpikir ke arah yang benar dan mengerutkan alisnya. Seiring berjalannya waktu, Lu Feng terus mengejarkan soal ini. Ya, seharusnya begini, tapi bagaimana saya akan membuktikan bukti selanjutnya? Otak Lu Feng bekerja dengan cepat. Cepat. Aku tidak bisa membuang waktu untuk soal ini. Bagaimana saya bisa membuktikan ini? Lu Feng dengan gugup berpikir. Saat ini pada jam tangan Lu Feng, angka puls meter mulai meningkat. Puls di sini adalah mengukur denyut nadinya. 120, 125, 130, 140, 150. Aku hampir sampai, hanya bukti ini dan saya bisa mendapatkan 30 poin. Bagaimana cara memecahkan bagian ini? Lu Feng semakin gugup. Anda harus mengatur waktu Anda dengan bijak dalam ujian, tetapi setiap soal perhitungan matematika bernilai banyak poin. Setiap siswa sekolah menengah yang ingin mendapatkan nilai bagus tidak boleh melewatkan terlalu banyak masalah ini. Pada saat ini Lu Feng terlalu fokus pada ujiannya untuk memperhatikan daripada memperhatikan pengukur denyut nadinya. 160, 170, 180. Pengukur denyut nadinya terus meningkat. Lu Feng merasakan denyut nadinya meningkat, tetapi mengira itu karena kecemasan dan tidak terlalu memperhatikannya. Tum. Lu Feng tiba-tiba merasa seperti ada yang berdebar-debar di jantungnya. Penglihatannya mulai kabur dan dia akhirnya menyadari, ada apa denganku? Mengapa hatiku sangat sakit? Lu Feng menundukkan kepalanya dan melihat pengukur denyut nadinya yang ditampilkan di arloji jam tangannya. 230. Nomor ini mengubah seluruh warna wajah Lu Feng. Sejak dia koma pada usia 12 tahun dan membeli jam tangan ini, dia belum pernah melihat detak jantungnya melebihi 180. Saya tidak bisa menerima ini. Lu Feng merasa seolah-olah jantungnya akan keluar dari dadanya. Darahnya melonjak saat detak jantungnya meningkat dan jumlah energi yang tak terlukiskan mengalir di kedalaman otak Lu Feng. Rasa sakit mengalir dari otaknya. Lu Feng merasakan sakit. Lu Feng tidak bisa menahan suaranya lagi. Siswa ini, apakah kamu punya masalah? Pemeriksa berlari ke arah Lu Feng dan menatapnya dengan heran. Lu Feng saat ini tampak seperti dia akan berdarah. Dahi dan pembuluh darah lengannya pecah dan bahkan berdetak bersamaan dengan jantungnya. Seluruh tubuhnya tampak mengerikan. Tidak, pelan-pelan. Lu Feng memiliki firasat buruk tentang apa yang akan datang dan berteriak dalam pikirannya, menatap arlojinya. 236, 242, 251. Buk. Jantungnya seperti drum besar, mengeluarkan gelombang suara rendah. Darahnya terus melonjak. Dalam penglihatannya yang kabur, Lu Feng melihat angka 268 dan rasa sakit di kepalanya menyebabkan dia pingsan. Saat dia kehilangan kesadaran, sayup-sayup dia mendengar, Siswa ini, bangun, cepat, panggil ambulan.